Jadi udah married? Menurut lo? Iya dong. Ya, seminggu yang lalu baru pertama kalinya dalam hidup aku selama 28 tahun ditanyain sama papa mama. Apa Cina? Kak, mama pengen punya cucu. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih jadi bahan bulian di kantor soal kalian belum nikah? Yuk. Jadi apa yang udah makan guys? Citato, makan Citato biar harimu. Cita-cita toh. Nggak jadi terus. Lanjut ah. Kalau pernah nggak sih punya target waktu SMA, kuliah gitu? Punya nggak target kayak gue akan married di umur sekian? Kayaknya semua cewek pernah ya. Cuman kayak kalau gue sih waktu dulu di pas kuliah tuh targetnya 25 cuy nah. Rata-rata ya. Ternyata tidak sesuai. Pas udah tahu cinta sesungguhnya itu kayak gimana, sakitnya kayak gimana, nggak ada tuh target-targetan. Tapi akhirnya udah kayaknya semakin kesini makin legowo deh. Kalau gue ya nggak yang nargetin, nggak yang apa namanya, nggak yang jadinya kepaksa ngejar gitu segala macam, enggak sih. Nggak muluk lah ya. Nggak muluk. Karena kalau makin kayak gitu jadinya makin stres, tau nggak sih? Iya banget. Cuman kayak gue beruntung banget loh dikelilingin orang-orang yang open minded kayak lu. Kayak ada teman kita satu lagi si Buntal. Aku seneng deh maksudnya open minded kan, karena kalau di keluarga gue ya apalagi yang masih lumayan lah kerasa Ambonnya. Cina. Oh iya. Kita masuk lagi nih ya, bukan rasis. Enggak, kita nggak, ini cuma kita doang gitu. Itu tuh kayak lebih ya udah cewek sekolah kuliah married lah gitu udah, dan cuma sampai situ kan kayak ayo cepet, karena kalau cewek mau apa lagi, udah cuma married. Nah dulu tuh gue mikir gitu. Tapi kayak makin kesini untung gue bergaulnya nggak bergaul bebas ya gitu, jadi lebih kayak Lanjut. kayak bergaul sama temen gue nya tuh itu bikin gue justru mikir kayak gitu. Jadi gue nggak tertekan sekarang. Misalnya ada satu fase pernah sih beberapa bulan kemarin gue video call sama teman-teman gue yang udah married, jadi video terus udah ngomongin anak terus di video callnya, terus ngomongin married, gue langsung kayak aduh ngantuk banget, gue pura-pura tidur ya. Ada sih momen itu, dan tapi gue nya kayak ya udahlah. Sebenarnya kita bukan menjauh kan sebenarnya kalau gitu, lebih ke kayak emang mungkin belum fasenya gue bisa masuk ke obrolan kalian. Tuh. Karena gue juga been there gitu, kayak pas gue masukin mereka ngomong apa gitu gue nggak ngerti, empati gitu, nggak ngerti. Bukan masalah gue pengen menjauh, tapi emang gue nggak ngerti dan mungkin belum waktunya gue untuk mengerti gitu. Dan bukan baper ya omongannya, bukan itu semenjak ada kata baper tuh kayak semua hal tuh kayak di excuse gitu. Padahal nggak gitu, kita tuh bukan baper yang kayak gila kenapa ya gue belum married, enggak. Ada beberapa teman-teman gue yang jadinya ke situ, jadi sensi, jadi mood drop, jadi segala macem. Tapi kebenarnya enggak sih, cuman kita emang nggak ngerti aja. Nah cici gue pun pernah merasakan di posisi itu, dan dia bilang kayak nanti nextnya juga setelah beberapa tahun kayak justru teman-teman kita udah married kayak boleh nggak kalau ketemu nggak ngomongin anak, nggak ngomongin aduh gue udah stressful banget, gue ketemu kalian emang pengen have fun gitu. Yang single tuh pengen, yang udah married tuh pengen ketemu yang single biar have fun, biar misalnya lupain sejenak, itu akan ada momennya juga gitu kan. Jadi sebenarnya yang mesti diketahui adalah emang semua orang tuh punya timeline masing-masing. Lah janganlah yang gue nggak sukanya kalau ada beberapa orang yang sudah menikah ini rasanya mereka udah kayak one step ahead from the single girls gitu. Ngerasanya lebih gue lebih maju nih hidupnya daripada lo semua. Padahal nggak gitu juga kan. Siapa tahu kita nggak tahu yang single ini mungkin duit gue lebih banyak daripada lo misalnya. Maju secara sisi lain lah ya. Iya, jangan jadi banyak ngejudge gitu loh ke orang-orang yang memang belum nikah, karena kan nggak semua orang punya goalsnya dalam nikah gitu. Goals gue adalah freedom, bodo amat. Ya gue bakal menikah, tapi gue at least gue harus punya financial freedom apa segala macam. Pokoknya yang intinya gue nggak mau bergantung sama pasangan gue nanti gitu. Sagittarius. Iya. Freedom is the key. Yes. Oke, kita mau menjawab. Setelah tadi kita banyak ngomong, sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Fanny Rose. Yang pertama
Jelek anjir suara kamu. Kamu belum menikah karena kamu pemilih. Anjir susah juga jawabannya. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya sebelumnya, karena aku aku cerita dikit ya. Cuman pernah aku berkomitmen sama 3 pria selama hidup. Komitmen ya, kalau yang lain date doang. Dan biasanya yang kayak gitu, yang kemarin kejadian itu toxic dan segala macam lah, pokoknya banyak lah, ada yang parasite, ada yang toxic, ada yang beda agama gitu kan. Nah, tapi kenapa dari sampai sekarang belum nemu yang tepat? Karena tidak menemukan orang yang bisa diajak ngobrol. Selain dengan kejadian-kejadian yang tadi aku bilang ke kamu itu. Karena kalau mau dibilang pemilih ya pemilih dong, harus dong. Maksudnya kita apalagi udah gede ya, kita tahu standar kita masing-masing dan kita nggak boleh settle for less. Kita harus tahu kita mau apa gitu, mau kayak gimana cowoknya. Kalau aku sih yang paling harus bisa diajak ngobrol. Karena kebayang karena aku harus bisa ngebayangin aku bersama cowok itu bisa ngobrol di teras belakang dengan ditemani kopi atau teh, terus endless conversation di umur 60 saling pegangan tangan. Manis banget. Dan aku belum nemuin yang aku bisa kayak gitu kebayangnya. Kalau Mbak gimana Mbak? Mbak, ya benar, harus milih. Ya pemilih ya. Maksudnya dia bilang ya, tapi pemilih bukan yang super picky kayak yang ini cek enggak juga sih. Siapa gue di Castro kali ya milih-milih. Tapi kalau ya punya standar pasti punya lah ya, punya kriteria. Dan buat ya kenapa belum nikah ya belum aja nemu yang ya benar namanya, lu belum dapat yang kayak oke, ini deh gitu. Belum ada feelingnya ya? Belum. Dan nggak bisa dipaksain itu teh. Karena setiap gue tanya nih sama temen gue married, lo kok gimana sih caranya bisa akhirnya memutuskan gue married sama si ini? Ke-feelingan aja, jawabannya gitu ya. Karena kalau kita kagak punya feelingnya, Gue pernah tuh kayak sosok punya feeling sama yang parasite mantan gue, tapi tetap ada hati kecil gue yang bilang jangan gitu. Keren ya hati kecilnya beb. asal lo mau dengerin. Ya, Jadi tapi ignore banyak juga yang diignorkan, denial. Ya maksudnya dengan kita menjalani hubungan itu bertahun-tahun juga sebenarnya kita mengignore sih. Bodohnya Diku. 3 tahun beb. Enggak itu Pelajaran. Dilanjut Kakak Fanny Rose. Oke. Penny. Pertanyaan kedua. Apakah menikah jadi goals utama kamu untuk saat ini? Gue saat ini ya, kalau tahun kemarin iya. Tahun kemarin lihat vendor M. hampir beneran yang lu kalau lagi pengen punya sesuatu pasti kayak gue pengen banget beli handphone ini deh, gue harus beli, gimana caranya. Nah itu gue tahun kemarin gue pengen banget kawin, pokoknya gimana caranya gue harus married gitu. Tapi kalau saat ini mulai menurun ya. Tapi kalau jadi goals udah enggak sih, ya udahlah gitu. Tapi gue pengen tetap married. Tuh ibu. Kalau gua apakah merit jadi goal itu, kalau ya pernah pasti semua cewek yang sampai sekarang masih single pasti pernah. Cuman pada akhirnya ya dengan seiring berjalannya waktu kayak semakin ngerti ya kalau itu semua bukan, jadi nggak maksudnya nggak mesti dipaksain, tadi balik lagi yang tadi kita ngomongin. Dan emang jadinya makin berserah, aku mah jadi gitu, jadi makin berserah. Dan akhirnya sekarang punya goal, yaitu membuat pekerjaan, pokoknya goal aku adalah gimana caranya bikin pekerjaan aku jadi meaningful. Oh, nambahin dikit, sama paling penting itu benerin inner circle. Iya. Kalau inner circle-nya toxic, ya toxic tuh maksudnya ya bener-bener lu harus masuk Capek. Pertanyaan selanjutnya. Pernah gak sih jadi bahan bulian di kantor soal kalian belum nikah? Kalau ulun ya. Kalau kantor tergantung kantornya di mana. Kalau selama di Jakarta, aku pernah berada di Jakarta dan di Bandung.
So far di Jakarta tuh nggak pernah banget. Malah lebih kayak orang-orangnya emang sibuk kerja, apalagi cewek-ceweknya gitu kan. Emang encourage orang untuk memang walaupun cewek, ya maksudnya siapapun gitu ya harus mikirin karir dulu, dan nggak pernah sama sekali kalau di Jakarta. Tapi berbeda kalau di Bandung. Maksudnya aku bukan cuma ngomongin kantor, cuman kayak circle juga kalau di Bandung itu lebih kerasa emang menuntut kita yang misalnya let's say 27 tuh masih single, itu harusnya udah nikah kayak gitu loh. Emang sebenarnya tergantung sama lingkungannya sih. Nih tergantung sama orang-orangnya sih. Nggak semua, ya kadang emang nggak semua orang juga di Bandung ya, kalau kita bisa pilih juga sama dia juga kita nggak pernah yang saling menjatuhkan gitu, walaupun sama-sama single ya malah kita saling menguatkan. Ya tergantung orangnya juga. Tapi emang kebanyakan kalau aku sih lebih banyak ngerasa dituntut kayak gitu di Bandung. Gimana Mbak ya? Iya. Kalau saya kan dari Projo sampai detik ini di Bandung terus. Dibully ya pernah sih. Sebenarnya mungkin bukan bully kali ya, maksudnya karena kebetulan gue memang orang ekstrovert juga, terus gue heboh juga. Gak kayak aku introvert. Iya bener. Kalau introvert kan kayak tadi ya, capek gue. Nah dia cuma bilang, mungkin kan lagi bungkus-bungkus, lucu banget kejadiannya, lu kenal orangnya juga sih. Dia lagi bungkus-bungkus buat photoshoot, terus dia bawa boneka Barbie, pakai baju kawin, baju kewong. Kalau nonton aku nggak sakit hati nggak, cuman itu agak berkesan aja buat gue. Pasti nonton soalnya. Terus dia bilang, nih lihat nih, Barbie aja kawin, lu apaan? Krik. Gue mau berkomentar. Pengen banget tau gak sih kalau orang-orang kayak gitu ya, pengen banget gue ngomong gini nih ya, siapapun yang suka nanya ke kita, gue pengen ngomong gini, emang lu yakin lu kagak bakal cerai, emang lu yakin lu bakal langgeng terus sama pasangan lo yang lo banggakan itu gitu. Iya. Kayak jangan sompral gitu loh beb, jangan kayak lu ngerasa lu paling keren gitu dengan udah punya pasangan suami atau istri gitu kan, karena kita nggak ada yang tahu, siapa tahu ntar gue memang mungkin nikahnya lebih lama daripada lu, tapi gue happily ever after, gak kayak lu misalnya ntar cerai tengah jalan, nggak ada yang tahu. Pengen banget gue ngomong kayak gitu sumpah ke semua orang. Tapi ya sebenarnya gini loh, itu gue bilang gue sebel banget sama kata baper sebenarnya akhir-akhir ini. Kalau kita komen gini nih, dibilangnya oh ternyata lo baper selama ini. Enggak gitu. Enggak gitu. Maksudnya gimana ya? Gini, beruntunglah kata-kata itu dilontarkan ke gue atau even ke dia yang kayak hehehe cuma kesel tapi ya udahlah gitu. Lo kebayang gak sih kalau sama yang pas banget dia lagi desperate diomongin itu, terus kagak kuat-kuat amat hatinya. Nah itu tuh. Maksud gue kayak ya kita jaga mulut. Ya untung kita kuat ya aslinya ya. Kan ya memang kalau kita kan tulus. Manusia kuat gitu. Tetap fals guys, nggak apa-apa. Ya gitu, maksudnya gini, kadang gue malah jadi mirisnya sama mereka, yaitu yang suka melontarkan pertanyaan seperti itu kayak, aduh ini orangnya sama kayak lu nanya, kok nggak hamil nggak pengen punya anak ya, lo? Itu pengen dia. Gue yakin yang lo tanya tuh udah segala cara dicoba. Kasihan banget. Tapi kalau gue ngomongin tentang kayak gitu, emang ternyata lebih sensitif yang hamil loh. Iya. Nah makanya gue tuh sebagai gue dengan segala kayak ngalamin itu ya, gue selalu berjanji sama diri gue akan menjadi teman atau sahabat bagi orang-orang yang nggak bakal nanya kayak gitu. Wah bodo amat orang mau tanya kayak gitu ke gue, tapi gue janji gue nggak bakal. Ya nggak sih, kayak anjing tuh sakit tahu, apalagi kalau lu ngomongin kapan punya anak. Gue udah segala cara udah dibikin, tapi emang kalau belum dikasih Tuhan gimana? Gila jahat banget sih kalau yang kayak gitu. Udah punya anak satu, kapan anak kedua? Bukan urusan lo ya. Atur aja hidup lo kali. Sedih. Maksudnya mungkin mereka kurang piknik kali orang-orang itu, atau mungkin kurang hiburan, atau mungkin mereka pikir itu sama dengan pertanyaannya kayak apa kabar. Lu mending kalau lu nggak tahu lu mau ngomong apa, mau basa-basi apa, mending diem gitu daripada lu nggak tahu kan kehidupan orang kayak gimana di belakangnya, orang struggling kayak gimana tentang cara dia punya anak atau apa kayak gitu. Kasihan tahu. Iya, mulut iseng. Panjang ya? Emosi soalnya gini. Pertanyaan terakhir.
Biasa aja suaranya. Kalau menikah bukan tujuan, kenapa dan ngapain aja kalau belum nikah saat ini? Bekerja. Maksud gue jawab dulu deh ya. Gue bekerja, gue mencari apa ya, kalau gue mungkin isunya balik lagi soal ke self love gue gitu. Ketika gue mencari orang-orang yang menerima gue full banget, gue belum dapet, ya itu kayak tugas gue gitu untuk menerima gue whole package-nya. Ya udah, gue nikmatin aja dulu. Gue bisa ngomong tahun-tahun sekarang. Dulu mah kayak ya, terus gue harus ngapain kalau gue belum married? Ya salah satunya gue membuat konten kayak gini juga buat gue ya udahlah, seru-seru aja. Maksudnya ya kan apa ya, orang-orang kayak mikir selalu stuck gitu. Kalau gue belum married berarti gue nggak ngapa-ngapain. Lu sama juga kok capeknya. Kagak married, udah married, punya anak, gak punya anak, semua tuh pasti ada titik capeknya, ada fase yang sama gitu. Happy, senang, happy, capek, apapun status lo gitu. Jadi ya kalau gue bukan married, ya gue apa? Ya untuk hidup aja. Kalau hidup kagak apa ya, maksudnya emang dengan lo hidup kayak sekarang tuh bukan sebuah goal ya. Lo mau naik jabatan ya itu goal, lo mau dapat duit lebih banyak ya itu goal, lo mau apalah gitu. Gue pengen punya mobil A, B, C, D, gue pengen punya handphone 20, itu bukannya goals, itu kan goals juga, gak melulu merit gitu. Itu gue. Kalau gue yang gue lakuin pertama memang gue jadinya ngedatein beberapa tipe orang, dan gue juga pengen tahu orangnya kayak gimana gitu kan. Gue juga bukan yang pasif untuk diem gitu menantikan jodoh datang. Gue mengusahakan. Pangeran berkuda. Aku tak ya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bener kalau kata Ica, gue lebih mencintai diri gue sendiri. Karena kalau gue punya pengalaman, gue di apa ya, waktu itu lagi ngedate sama orang, terus dia bilang ke gue gini, gue gak bisa malu karena lu belum mencintai diri lu sendiri. Kata dia kayak gitu, dan itu benar-benar menohok gue. Dan dia, berarti emang gue harus mencintai. Ya gue dilahirkan dengan yang belum bisa belum dapat cinta yang banyak gitu dari keluarga kayak gitu. Dan itu membuat gue akhirnya emang harus struggling sendiri untuk mencintai diri gue. Dan itulah yang sekarang gue lagi kejar, gimana gue bisa mencintai tubuh gue, mencintai pekerjaan gue, mencintai diri gue whole package. Baru kalau gue udah bisa, itu gue masih di journey ya, gue masih di journey itu. Dan gue yakin kalau gue udah bisa menuju ke sana, udah lebih better. Dan gue yakin pasti juga nanti bakal ada orang yang emang bisa mencintai gue seperti gue mencintai diriku sendiri. Dan itu auranya kerasa kok ya. Iya gitu. Kalau udah lo self love tuh auranya kerasa. Karena kayak ya udah lo fine aja, jadi diri lo yang ketawa ngakak tukang kentut sembarangan gitu nggak sih, kayak fine aja. Sendok. Kayak gitu. Salah contohnya. Oke. Ya toh. Jadi semangat lah ya buat teman-teman yang masih berat hatinya melihat sekitaran, kayak enggak, you are not alone. Kita juga di sini happy aja ya. Nggak apa-apa, wajar, karena Citato yang membuat hidup kita jadi lebih Cita-cita tuh. Diulang anjir. Oke, jadi terima kasih karena sudah mendengarkan omongan-omongan kita ini ya, yang penuh dengan emosi gitu kan. Cuman kita pendiam aslinya ya. Aslinya tuh kita tuh nggak bisa ngomong gini, nggak bisa banget, apalagi nggak ada skrip. Tapi pokoknya kalau dari gue, kita mulai self love itu penting banget sebelum lo menemukan seseorang yang bisa menerima lo dan lo juga menerima dia. Jadi udah selalu aja lo temuin diri lo yang paling benar, lo happy dengan keberadaan lo, nantinya juga bakal kerasa auranya. Dan semoga gue nih, lu yang belum menemuin pasangan juga soon akan menemukan seseorang yang melengkapi gitu. Wah, gitu. Dan jangan pokoknya satu sih gue inget banget, kata nyokap gue, menikah itu seni memaafkan.
Jadi kita sekarang mungkin kalau belum nemuin itu lagi ini ya, apa namanya, pra-UAN, ujian nasional gitu. Nanti ujiannya kan pas udah merit, katanya segitu. Gue juga nggak tahu ya, Bo ya. Cuman semangat aja, nggak usah sedih-sedih. Nggak apa-apa sih kalau mau sedih kali-kali ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga, kayak it's okay not to be okay. Oh keren banget, aku bangga sama diri aku. Gitu. Kayak nggak apa-apa kok kalau lu sekali-kali emang ada rasa ya, iri, sedih, wajar banget karena ya gua pribadi pun sering pernah merasakan kayak gitu. Sampai sekarang juga masih usaha ya beb ya untuk menerima semuanya, tapi at least persentasenya jadi lebih berkurang lah. Persentasenya untuk lu self love sama lu menikmati kesedihan. Dari gue, silakan dari Mbak Nilu. Kalau gue sih lebih ke you're not alone gitu ya, lu nggak sendirian ngadepin ini, cukup banyak kok yang emang sama struggle-nya kayak lu. Dan kedua adalah jangan bandingin diri lo sama diri orang, dan please unfollow orang-orang yang memang yang membuat lu jadi banyak membandingin diri lu sendiri. Unfollow itu nggak cuma unfollow di Instagram ya, Instagram tuh yang pasti harus, tapi kayak lu mau benar-benar gak kontak sama orang-orang yang toxic buat lu, it's okay, totally okay gitu, karena lu yang tahu apa yang terbaik buat lu. Betul. Jadi pokoknya tetaplah berusaha. Mungkin nanti kita akan bahas usaha-usaha kita, ikhtiar kita. Nanti jadi buat orang-orang yang nganggap kayak ya lu mah jomblo udah nggak pernah nyari, Anda salah. Tutup mulut musik Ferguson, kamu nggak lihat kita berdarah-darah Enggak. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih nih lu. Kita akan mengonten yang lain-lain lagi. Oke, kalau ada yang mau tema-tema apa yang mau dibahas,